Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfian Alessandro Azharan dari kelas 2D NIM 19317300. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan untuk UAS Sistem Informasi. Pada UAS ini, kelompok saya menggunakan saya sendiri, Arifal, Abdulaziz, Ivania, dan Tito ingin membuat sistem informasi penjualan buku. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Pada pendahuluan kali ini, kelompok kita ingin menjelaskan banyak penjual atau counter atau atau petugas counter masih melakukan transaksi secara manual. Jadi hanya dicatat dalam sebuah buku. Jadi buku tersebut menjadi laporan. Menurut kelompok saya sangat tidak efisien. Kelompok saya berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang basis Java di frame untuk informasi dan buku. Jadi pertama kita metode penelitiannya kita menggunakan SDLC. SDLC sendiri adalah suatu siklus hidup sistem yang dimana terdiri dari beberapa tahap, diantaranya ada analisa program, ada desain sistem, ada penulisan kode program, ada pengujian, dan juga penerapan program. Selanjutnya untuk perencanaan. Perencanaan ini pertama-tama kita merencanakan sistem informasi UML. Kita materi berkaitan dengan ini. Kita kumpulan terlebih dahulu, lalu kita buat aplikasi. Kita lanjut ke UML atau Vivid Modeling Language. UML sendiri ada 9 macam diagram. Ada diagram use case diagram, ada sequence diagram, ada collaboration diagram, ada state diagram, ada activity diagram, ada class diagram, ada komponen diagram, development diagram, package diagram. Pada laporan kita ini, kita hanya menggunakan 3 tabel saja, yaitu use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. Nah, sedikit pembahasannya. Pada subbab ini, kita akan jelaskan mengenai prosedur yang sedang berjalan pada counter sebelum dan sesudah aplikasi dibuat. Sebelumnya jika dibuat, pembeli akan menuju ke counter tersebut. Di dalam counter tersebut, dia akan atau pada petugas akan mencatat transaksi tersebut. Lalu transaksi tersebut akan menjadi sebuah laporan. Jika dibuatkan aplikasi ini, nanti pembeli menuju langsung ke petugas. Petugas tinggal menginput datanya ke sebuah komputer, lalu mengisi datanya. Dan laporan tersebut nanti otomatis akan menjadi laporan di akhir bulan, yang memudahkan untuk petugas counter dan juga pemilik counter. Lalu saya ingin menjelaskan ada 3 aktor yang terlibat. Di sini pengguna aplikasi dan pembeli sebagai user, ada operator sebagai pengelola aplikasi, pemilik toko sebagai pemilik atau owner. Lalu saya ingin menjelaskan tiga diagram tadi dalam UML untuk membantu kita dalam use case diagramnya. Use case diagram ini menjelaskan peran masing-masing aktor. Di sini ada pembeli, ada petugas, ada pemilik toko. Jadi misal pembeli ini ingin membeli elektrik maupun ke voucher. Nanti pembelinya tinggal catat nomor tujuannya, toko akan mengarah ke petugas ini. Petugas ini akan menginputkan ke dalam komputer atau database. Jadi kita akan mencatat nomornya, tujuannya, juga kita mencatat transaksi. Di outputnya berupa sebuah laporan. Laporan ini kan untuk pantauan
Lalu untuk activity diagramnya, activity diagram ini menjelaskan sebuah atau peristiwa yang terjadi. Jadi saya beri contohnya ya. Kita berawal dari sebuah pembeli. Pembeli ini kan dia ingin membeli voucher ataupun membeli elektrik. Lalu setelah membeli nanti akan masuk ke petugas. Petugas sendiri akan memeriksa stok kita atau stok vouchernya. Jika stok tersedia, maka proses transaksi akan keluar. Jika tidak, maka transaksi akan. Jika proses transaksi sudah menggunakan lalu pembeli tinggal melakukan pembayaran. Lalu pulsa akan masuk atau voucher akan diberikan. Kemudian petugas sendiri akan membuat dua laporan ini, laporan stok barang dan juga laporan transaksi. Kedua laporan ini nanti akan diberikan kepada pemilik yang menerima laporan sebagai laporan pertanggungjawaban, lalu akan selesai. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk kelas diagramnya. Pada kelas diagram ini, di sini adalah pembagian untuk sebuah program ya. Jadi misal pemilik login, dia bisa mengakses data user, stok barang, provider, elektrik, transaksi ke elektrik ini, laporan stok dan juga laporan penjualan pulsa. Kemudian untuk login petugas sendiri, di sini bisa mengakses stok barang, provider, elektrik, laporan penjualan, laporan stok dan juga transaksi. Lalu ini 8 adalah rencana tampilannya. Pertama-tama kita akan membuat lampiran form untuk menu utama. Di sini berisi, ada petugas di sini, ada barang ini termasuk transaksi dan juga stok barang. Ada juga laporan dan juga rapat. Pertama-tama kita masuk ke form petugas terlebih dahulu. Pada form petugas tercantum nama petugas di counter tersebut. Kita bisa create data, create, update, dan delete. Jika ada petugas baru, kita bisa masukkan lewat sini. Nanti akan tampilkan di tabel ini. Dan untuk form transaksi, tambah untuk form transaksinya kita bisa create, update, dan delete. Ini kita tinggal masukkan nomor transaksi, nomor barang, nomor provider, HP, dan lain-lain ini. Dan kita klik save di sini, lalu maka akan masuk ke dalam. Lalu juga ada form stok barang. Kita bisa create, update, dan delete. Kita tinggal masukkan nomor barang, provider, dan masuk ke tabel ini. Tabel barang dan juga transaksi ini akan ke dalam laporan dalam dia akan diambil. Dan juga untuk laporan kita masuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.